Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dini waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menyapa ruang dengan antum semuanya di kesempatan sore ini. Kita kembali bersua dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan kemudahan yang diberikan hingga di sore ini kita kembali akan mendengarkan kajian secara langsung bersama guru kita Ustadz Abu Hatim Sigit Al-Syafidullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tauhid karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita telah terkoneksi bersama Ustadz langsung dari Kedai Besar dari kota Madinah, Saudi Arabia, dan sebelumnya kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustadz? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, barakallahu fikum. Wafik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki pertemuan maksudnya kita memasuki bab selanjutnya di bab tentang firman Allah Ta'ala, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kamu muslim dan muslimat yang bertanya antara telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 081175454444. Kajian ini juga kami siapkan melalui streaming YouTube dan Facebook, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz. Falyatafaddal mashkura majura. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada suri teladan kita dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid, dan kita sudah sampai pada bab terakhir dari kitab ini, yaitu bab ke-67 yang berjudul Babun ma jaa fi qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Bab tentang firman Allah Ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Penulis menjadikan ayat dari surat Az-Zumar ayat 67 ini sebagai judul bab. Ya, kita baca lengkapnya ayat ini. Wa qaulullahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan mereka dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka, yaitu orang-orang musyrik itu, tidaklah mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah.
Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, yaitu dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was-samawatu matwiyatun biyaminih. Dan langit, ya, langit-langit, yaitu langit yang 7 seluruhnya digulung dengan tangan kanannya. Was-samawatu matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan maha suci dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat Az-Zumar ayat 67. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya mereka, yaitu orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena mereka menunjukkan ibadah mereka kepada selain Allah. Ya, mereka menyembah selain Allah. Ya, di samping mereka juga menyembah Allah. Ya, orang-orang musyrik itu mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Oleh sebab itulah mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Karena jika mereka mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, harusnya mereka hanyalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jika mereka benar-benar mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya, namun karena mereka berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah, menyembah Allah dan menyembah sesembahan lain selain Allah, maka mereka tidaklah mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya. Di ayat ini disebutkan bahwasanya padahal langit, ya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat kelak. Langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari bab ini dibuat adalah untuk menjelaskan keagungan Allah. Ya, penulis membuat bab ini untuk menunjukkan, untuk menjelaskan kepada kita keagungan Allah. Yang mana keagungan Allah ini mengharuskan kita untuk mentauhidkannya. Ya. Ketika kita sudah mengetahui keagungan Allah, maka hal ini mewajibkan kita untuk mentauhidkan Allah, untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak boleh kita menunjukkan sedikit pun dari ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kaitan bab ini dengan kitab tauhid, ya, kaitan bab terakhir ini dengan kitab tauhid, ya. Bab ini, ya, berisi tentang dalil-dalil, ya, berisi tentang dalil-dalil yang menunjukkan keagungan Allah. Yang menunjukkan keagungan Allah dan ketundukan makhluk-makhluk Allah yang besar terhadap Allah. Ya, ketundukan seluruh makhluknya kepadanya. Yang hal ini semua menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Dan penulis menutup kitab Tauhid, ya, dengan bab ini untuk menunjukkan bahwasanya hilangnya tauhid dari seseorang itu disebabkan karena hilangnya penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Jadi, hilangnya tauhid dari seseorang itu disebabkan karena hilangnya pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara indahnya susunan kitab ini, yaitu kitab Tauhid, di bagian awal, ya, di awal bab, di awal dari kitab ini, penulis memulai dengan menyebutkan
dalil-dalil yang mewajibkan adanya tauhid, ya, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid itu hukumnya wajib. Kemudian di akhir bab ini penulis menyebutkan, ya, sebab hilangnya tauhid, yaitu tidak mengagungkannya hamba terhadap Allah. Ini merupakan sebab hilangnya tauhid. Jadi di awal penulis sebutkan hal-hal yang menyebabkan adanya tauhid, yaitu dengan menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mentauhidkan Allah. Dan di akhir bab ini penulis menyebutkan dalil-dalil yang menyebabkan hilangnya tauhid, yaitu dengan hilangnya pengagungan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang dibawakan oleh penulis, firman Allah dalam surat Az-Zumar ini, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka, yaitu orang-orang musyrik itu, tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Was samawatu matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dia dari apa yang mereka persekutukan. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana madhab salaf yang berkaitan dengan ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat Allah, ya, ayat-ayat menunjukkan nama dan sifat-sifat Allah, ya, mereka, ya, di antara madhab salaf dalam hal ini adalah imraruhu kama ja'at, imraruhu kama ja'at, yakni membiarkan, yaitu nusus, dalil-dalil yang datang itu baik dari Al-Quran maupun dari sunnah itu sebagaimana datangnya, ya. Maksudnya apa? Kita sebutkan dalil itu, kita pahami dalil itu, ya, kita tetapkan maknanya, kita yakini maknanya, makna yang ditunjukkan oleh dalil-dalil ini, tanpa kita melakukan tahrif, ya, tanpa menyelewengkan maknanya atau lafadznya, tanpa melakukan tahrif, ya, dan tanpa membagaimanakan, tanpa melakukan takyif, tanpa membagaimanakan sifat Allah tersebut, ya, karena tugas kita adalah mengimaninya, ya, kita mengimaninya sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, ya, kita imani tanpa kita selewengkan dan tanpa kita membagaimanakan, ya. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Sebagaimana kita tidak mengetahui zat Allah seperti apa, maka kita juga tidak bisa mengetahui hakikat dari sifat Allah itu seperti apa. Karena ilmu berkaitan dengan sifat Allah itu far'un, yaitu cabang dari ilmu kita terhadap zat Allah. Sebagaimana kita tidak mengetahui zat Allah, maka hakikat dari sifat Allah pun juga kita tidak mengetahuinya. Namun tugas kita adalah mengimaninya, ya, sebagaimana disebutkan Allah dan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, ya. Kita mengimani wujudnya, mengimani sifat-sifat Allah tersebut, ya, tanpa menyelewengkan dan tanpa membagaimanakan, ya. Di ayat ini disebutkan bahwasanya genggaman Allah, ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi seluruhnya, ya, ada dalam genggaman Allah pada hari kiamat, ya. Di sini disebutkan genggaman Allah, ya. Ini adalah salah satu sifat Allah. Dan kita tidak boleh membayangkan, bagaimana genggaman tersebut, ya. Itu tidak boleh, ya. Intinya kita pahami hal ini, kita tetapkan hal ini karena ini disebutkan dalam Al-Quran, dan kita tidak boleh membayangkan seperti apa hal itu, seperti apa hakikatnya. Karena
Allah itu berbeda dari makhluknya, ya. Apapun yang terbetik dalam pikiran kita, dalam benak kita, Allah berbeda dari hal itu, ya. Allah berbeda dari apa yang ada dalam benak kita. Makanya kita tidak boleh membayangkannya, membagaimanakannya. Itu tidak boleh, ya. Tugas kita adalah mengimaninya sebagaimana datang dalam Al-Qur'an, ya. Kita imani, kita tetapkan, ya, maknanya kita imani tanpa kita menyelewengkan dan tanpa kita membagaimanakan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ayat ini menunjukkan keagungan Allah, ya. Menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah, ya. Bumi seluruhnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat, ya. Langit, ya, langit-langit semuanya, ya. Allah gulung dengan tangan kanannya. Ini menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, ya. Kita wajib mengimani hal ini dan kita wajib menanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, kita meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang maha besar, yang maha agung. Dan keyakinan kita akan keagungan Allah ini harus, ya, membuahkan dalam diri kita untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Kita membuahkan ketauhidan kepada Allah, ya. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah lah yang maha agung, ya. Makhluk itu seluruhnya, ya, tidak ada apa-apanya, ya. Semuanya, ya, ada dalam kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis membawakan dalil berikutnya, ya. Ya, semua dalil yang dibawakan oleh penulis dalam kitab ini menunjukkan tentang keagungan Allah, ya. Dengan menyebutkan dalil-dalil yang berisi tentang makhluk-makhluk Allah yang maha besar, ya. Ada makhluk-makhluk Allah yang sangat besar yang disebutkan dalam dalil-dalil ini. Di antara ada kursi, kemudian ada arsy, ya. Kursi itu, ya, meliputi langit dan bumi, ya, sebagaimana di dalam ayat Al-Kursi. Di dalam ayat kursi disebutkan wasi'a kursiyus samawati wal ard, ya. Kursi Allah itu, ya, kursinya itu meliputi langit dan bumi, ya. Di sana adalah juga makhluk namanya al-arsy. Ini lebih besar lagi daripada kursi, ya. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Dan besarnya makhluk-makhluk ini menunjukkan betapa kecilnya kita manusia ini, ya. Manusia ini dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, ya, sangat kecil dibandingkan dengan langit dan bumi, dibandingkan dengan kursi, dibandingkan dengan arsy, ya. Kita ini sangat kecil. Maka tidak selayaknya kita takabur, tidak mau menyembah Allah atau berbuat syirik, ya. Tidak selayaknya manusia melakukan hal itu, ya. Kita harus tunduk patuh kepada Allah, mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya, ya, dalil yang kedua yang dibawakan adalah sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Ja'a habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya ada salah seorang pendeta Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, ya, pendeta Yahudi ini berkata, "Ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alus samawati ala isba' wal aradina ala isba'." Ya. Pendeta Yahudi yang datang kepada Nabi ini berkata, "Wahai Muhammad, inna najidu, kami mendapati bahwasanya Allah akan meletakkan langit di atas satu jari, ya. Allah akan meletakkan langit-langit itu di atas satu jari. Wal aradina ala isba', dan Allah juga akan meletakkan bumi, ya, bumi-bumi yang 7 itu di atas satu jari.
wasyajara ala isba', dan Allah akan meletakkan seluruh pohon dalam satu jari. Wal ma'a ala isba', dan air di atas satu jari. Wathara ala isba', dan tanah di atas satu jari. Wasairal khalqi ala isba', dan seluruh makhluk yang lain di atas satu jari. Fayaqulu anal malik, kemudian Allah mengatakan, akulah malik, akulah raja, akulah penguasa. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduh. Maka ketika Nabi mendengar perkataan pendeta Yahudi ini, maka Nabi tertawa. Ya, tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Tasdiqan liqauli habr. Ya, ketawa yang Nabi ini apa? Tasdiqan liqauli habr. Karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi ini, Habr, ya, ulamanya Yahudi, ya. Ini Habr itu ulamanya Yahudi, ya. Ya. Rasulullah ketika mendengar ucapan ulama Yahudi ini, pendeta Yahudi ini, maka Rasulullah tertawa, ya. Tertawanya dalam rangka membenarkan ucapan pendeta Yahudi ini. Tsumma qara, ya. Kemudian Rasulullah membaca, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Ya. Rasulullah membaca firman Allah dalam ayat Zumar ini, ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka, yaitu orang-orang musyrik, tidak mengakukan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi seluruhnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat. Al-ayah. Wa fi riwayatin li Muslim, dan di riwayat Imam Muslim, ya, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, wal jibala wasyajara ala isba', dan seluruh gunung dan seluruh pohon berada di atas satu jari. Tsumma yahuzzuhunna fayaqulu anal malik anallah. Kemudian Allah goncangkan, ya, mereka itu semua. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, anal malik, akulah raja. Anallah, akulah Allah. Fi riwayatin lil Bukhari, dan di riwayat Imam Bukhari disebutkan, yaj'alus samawati ala isba', ya, Allah meletakkan langit di atas satu jari. Wal ma'a wathara ala isba', dan air dan tanah dalam satu jari. Wasairal khalqi ala isba', dan seluruh makhluk lainnya dalam satu jari. Akhrajah, ya. Hadis ini, ya, hadis yang kita sebutkan ini, barusan kita baca, ini didapatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan, ya, hadis-hadis ini, ya, menunjukkan tentang keagungan Allah, ya. Sebenarnya kita terjemahan bahwasanya penulis membawakan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keagungan Allah, ya. Makhluk-makhluk ini, ya, pada hari kiamat kelak akan diletakkan di jari Allah, ya, langit, ya, bumi, tanah, pepohonan, air, ya, diletakkan di dalam jari, satu jari. Ya. Kemudian Allah goncangkan mereka semua ini. Allah katakan, anal malik, akulah raja. Anallah, akulah Allah. Ya. Ini menunjukkan, ya, semuanya langit dan bumi ini berada di bawah kekuasaan Allah. Ya. Menunjukkan juga tentang keagungan Allah. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang lain yang juga disebutkan oleh penulis adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, ya.
yang disadarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatwillahu as-samawati yaumal qiyamah thumma ya'khuduhunna biyadihil yumna. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yatwillah, bahwasanya Allah akan melipat atau menggulung langit, ya, langit-langit pada hari kiamat. Tsumma ya'khuduhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah menggenggamnya dengan tangannya yang kanan, dengan tangan kanannya. Tsumma yaqulu anal malik ainal jabbarun. Kemudian Allah mengatakan, akulah raja. Ainal jabbarun. Di mana para penguasa yang sombong? Ainal mutakabbirun. Di mana orang-orang yang angkuh? Mana orang-orang yang angkuh? Thumma yatwil aradina as-sab' thumma ya'khuduhunna bishimalih. Ya, kemudian Allah akan melipat bumi-bumi yang 7. Kemudian Allah menggenggamnya dengan tangan kirinya. Kemudian Allah berkata, Anal Malik, akulah raja. Ainal mutakabbirun, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Di mana para penguasa yang sombong? Di mana orang-orang yang angkuh? Kemudian dalil berikutnya yang disebutkan oleh penulis adalah waruwiya an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol mas-samawatu as-sab' wal araduna as-sab'u fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 di telapak tangan Allah Ar-Rahman, ya, illa kecuali bagaikan sebutir biji sawi di tangan salah seorang di antara kalian. Ya, ini perkataan Ibnu Abbas, ya, yang terakhir ini, ya. Bahwasanya langit yang 7 dan bumi yang 7 di telapak Ar-Rahman, yaitu di telapak Allah yang Maha Pemurah, ya, bagaikan sebiji sawi di telapak tangan salah seorang di antara kalian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis yang asar dari Ibnu Abbas ini sanadnya lemah, ya, berbeda dengan yang sebelumnya, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, ya, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dan yang diriwayatkan Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadisnya sahih. Dan adapun makna global dari hadis yang sudah kita sebutkan ini, hadis dari sini, bahwasanya yang pertama tadi adalah ada seorang ulama, ya, habr, ulama dari kalangan Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dia menyebutkan tentang apa yang dia dapatkan yang dia dapati dari kitab mereka, kitab Taurat, ya. Disebutkan di dalam Taurat, disebutkan tentang keagungan Allah, ya. Disebutkan dengan keagungan Allah bahwasanya, ya, Allah meletakkan langit di atas satu jarinya, ya. Kemudian bumi di atas satu jarinya, ya, dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW membenarkan ucapan pendeta Yahudi ini, ya. Dan Rasulullah pun gembira, ya, gembira karena adanya ada dari yang disebutkan dalam kitab Taurat ini yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Rasulullah ketawa dan menyebutkan ayat Al-Quran yang semakna dengan apa yang disebutkan oleh pendeta Yahudi ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah.
dan mereka tidaklah mengagungkan, ya, orang-orang musyrik itu tidaklah mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya ada dalam genggamannya pada hari kiamat. Dan faedah yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang telah kita bacakan ini, bahwasanya hal ini, hadis-hadis ini menunjukkan tentang keagungan Allah, tentang maha besarnya Allah, dan tentang menunjukkan juga tentang kecilnya makhluk, ya, kecilnya makhluk, ya, dibandingkan dengan Allah, ya. Kita makhluk, ya, kita ini kecil, tidak ada apa-apanya. Maka tidak layak kita itu sombong, takabur, dan yang semisalnya. Kemudian faedah yang bisa kita petik juga dari ayat dan hadis yang kita baca ini, bahasanya barang siapa berbuat kesyirikan, berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah, yaitu menyembah Allah dan menyembah selain Allah, maka dia tidaklah mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Ya, seorang yang terjatuh pada perbuatan kesyirikan, dia tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Kemudian faedah yang bisa kita petik juga dari dalil-dalil ini, bahasanya kita tetapkan Allah itu memiliki tangan, ya, memiliki jari, ya, memiliki genggaman, ya, sebagaimana yang datang dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis ini, ya. Kita tetapkan sebagaimana hal itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, ya, tanpa kita membayangkan bagaimananya, ya. Ya, tidak boleh membayangkan bagaimana hakikatnya, ini tidak boleh, ya, karena kita tidak mengetahui, ya, sebagaimana kita tidak mengetahui zat Allah hakikatnya seperti apa, maka kita tidak juga mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban kita hanya menetapkannya sebagaimana datang dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian faedah yang juga bisa kita petik dari dalil ini, bahwasanya ilmu-ilmu yang agung ini, ya, yang ada di dalam Taurat, ya, yang disebutkan oleh pendeta Yahudi ini, ya, masih tetap ada sampai di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal ini termasuk dari isi Taurat yang tidak diselewengkan, ya, masih tetap ada sampai di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka pun menyebutkannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Adapun sekarang apakah masih ada, wallahu alam. Adapun di zaman Rasulullah, ya, ilmu-ilmu ini yang menunjukkan tentang keagungan Allah, ya, masih tersimpan, masih terjaga di dalam Taurat. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan lagi dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis. Dalil berikutnya yang disebutkan oleh penulis adalah waruwiya an ibni Abbasin, dari dalil yang berikutnya, ya, waqala Ibnu Jarir, ya, Ibnu Jarir At-Tabari, rahimahullah, dia berkata, haddatsani Yunus mengabarkan kepadaku, amba'ani Ibnu Wahab, dan Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku, qala Ibnu Zaid, ya, Ibnu Wahab mengatakan bahwasanya Ibnu Zaid berkata, Ibnu Zaid ini adalah seorang tabi'in, ya, haddatsani abi, ya, Ibnu Zaid mengatakan, abiku memberitahukan kepadaku, ya, abinya Ibnu Zaid, yaitu itu adalah seorang sahabat, yaitu Zaid bin Aslam, ya, namanya. Ini adalah seorang sahabat. Zaid bin Aslam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas samawatu sab'u fil kursi illa ka darahima sab'atin ulqiyat fit turs. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mas samawatu sab', ya, langit-langit yang 7, ya, dibandingkan dengan kursi, tiada lain hanyalah bagaikan 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Ya, ini, ya, penulis membawakan dalil-dalil yang menunjukkan makhluk-makhluk Allah yang sangat besar, ya,
Pertama tadi disebutkan tentang ya langit dan bumi ya. Di sini disebutkan perbandingan antara langit yang 7 dibandingkan dengan kursi. Seperti apa perbandingannya ya? Di sini disebutkan bahwasanya langit yang 7 itu ya dibandingkan dengan kursi itu bagaikan ya 7 buah keping dirham ya yang diletakkan di atas perisai. Ya, perbandingannya seperti itu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ya. Namun sanadnya lemah. Ya. Sanad dari hadis ini lemah. Kemudian dalil berikutnya yang disebutkan oleh penulis adalah waqala qala Abu Dzar. Ya. Ibnu Jarir juga mengatakan ini dari Abu Dzar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mal kursiyyu fil arsy illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin minal ard. Abu Dzar berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal kursiyyu fil arsy. Kursi itu dibandingkan dengan arsy tiada lain bagaikan sebuah gelang besi yang dilemparkan di tengah padang yang luas di bumi. Ya. Di sini disebutkan perbandingan antara kursi dengan arsy. Ya. Kalau sebelumnya tadi antara langit yang 7 dengan kursi, yaitu bagaikan 7 keping dirham diletakkan di perisai. Adapun sekarang perbandingan antara kursi dengan arsy. Ya. Perbandingan antara kursi dengan arsy itu bagaikan satu buah gelang besi yang dilemparkan di tengah padang yang luas di bumi. Ya. Ini perbandingan antara kursi dengan arsy. Satu gelang besi yang dilemparkan di padang yang luas di bumi. Ini perbandingan antara kursi dengan arsy. Ya. Sangat, ya, ini menunjukkan betapa besarnya arsy. Ya, betapa besarnya arsy. Ya. Arsy, ya, itu makhluk Allah yang paling besar. Ya. Pertama tadi, langit yang 7 dibandingkan dengan kursi masih ya tidak ada apa-apanya, masih besar kursi. Adapun kursi dibandingkan dengan arsy itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Ya. Hanya bagaikan gelang besi yang dilebarkan di padang yang luas. Ya. Ini menunjukkan ya betapa kecilnya kita ya. Dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang ini ya, makhluk-makhluk yang sangat besar ini. Dan ini juga menunjukkan betapa maha agungnya Allah, maha besarnya Allah. Jika makhluknya saja ya ada yang sebesar ini, bagaimana dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan asar ini hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ini juga sanadnya juga lemah. Kemudian penulis membawakan dalil yang berikutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala ya, bainas sama'id dunya wallati taliha khamsu mi'ati am. Antara langit yang paling rendah dengan langit yang di atasnya itu jaraknya 500 tahun. Ya, jaraknya 500 tahun. Wa baina kulli sama'in khamsumi'ati am. Dan jarak antara setiap langit itu adalah 500 tahun. Ya, antara langit yang satu dengan langit berikutnya. Wa bainas sama'is sabi'ati wal kursiyyi khamsumi'ati am. Dan jarak antara langit yang ketujuh, ya, langit yang ketujuh dengan kursi itu juga 500 tahun. Wa bainal kursiyyi wal ma'i khamsumi'ati am. Dan jarak antara kursi dengan air, yaitu dengan samudra, itu 500 tahun.
Wal arsyu fawqal ma, dan arsh itu berada di atas air atau di atas samudra. Wallahu fawqal arsh, dan Allah berada di atas arsh. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Tidak ada sesuatu pun dari amal kalian yang tersembunyi bagi Allah. Ya, walaupun Allah berada di atas segalanya, ya, di atas arsh, ya, namun tidak ada sedikit pun dari amalan kita itu yang terluput dari Allah, yang tersembunyi bagi Allah. Ya, semuanya Allah ketahui. Ya, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, tidak ada yang samar bagi Allah. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya. Akhrajahu Ibnu Mahdi an Hamad bin Salama an Asim an Zir an Abdullah. Ya, asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi dari Hamad bin Salamah, dari Asim, dari Zir, dari Abdullah. Warwahu binahwihi al-Mas'udi, dan juga diriwayatkan yang semisalnya dari Mas'udi, dari Asim an Abi Wa'il an Abdullah qalahu Adz-Dzahabi qala walahu turuq, dan asar ini memiliki banyak jalan, ya. Dan asar ini isnadnya hasan, ya, isnadnya hasan atau baik. Kemudian dalil yang terakhir yang disebutkan oleh penulis adalah wa an ibni Abbasin wa anil Abbas, ya, dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tadruna kam bainas sama'i wal ard. Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami katakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan bainahuma masiratu khamsimi'ati sanah. Ya. Antara keduanya jaraknya adalah perjalanan 500 tahun. Ya, antara langit dan bumi jaraknya adalah perjalanan 500 tahun. Wa baina kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsimi'ati sanah. Dan antara langit yang satu dengan langit yang di atasnya, langit berikutnya adalah jaraknya perjalanan 500 tahun. Wa kithafu kulli sama'in masiratu khamsimi'ati sanah. Dan tebalnya tiap-tiap langit itu adalah perjalanan 500 tahun. Wa bainas sama'is sabi'ati wal arsy bahrun. Baina asfalihi wa a'lahu kama bainas sama'i wal ard. Ya. Dan antara langit yang ketujuh dengan arsh itu ada samudra, ada laut, ada samudra. Baina asfalihi wa a'lahu kama bainas sama'i wal ard. Ada samudra yang jarak antara dasar samudra ini dengan permukaannya, ya, sebagaimana jarak antara langit dan bumi, ya. Berarti jaraknya perjalanan 500 tahun. Wallahu ta'ala fawqa dzalik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas semua itu. Walaysa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Ya, dan Allah berada di atas semua itu. Tidak ada sedikit pun dari amalan anak Adam yang tersembunyi bagi Allah, ya, yang terluput dari Allah, ya, tidak ada, ya, semuanya Allah ketahui. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuh, ya, asar ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, ya. Sanad dari asar yang terakhir ini adalah lemah, ya, sanadnya lemah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya. Dalil-dalil ini, ya, yang setelah kita baca, ya, menunjukkan tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, ya. Juga menunjukkan tentang bahwasanya Allah itu berada di atas, ya, berada di atas. Dan juga menunjukkan ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya. Ya, Allah mengetahui segala apa yang kita perbuat, tidak ada yang terluput dari
terluput dari ilmu Allah, ya. Tidak ada sedikit pun amalan kita yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan, ya, keimanan kita akan hal ini membuahkan, ya, senantiasa seharusnya membuahkan sikap muraqabah bahwasanya kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang terluput dari pandangan Allah, ya, tidak ada yang terluput dari ilmu Allah, ya. Makanya kita tumbuhkan rasa ini, rasa muraqabah, rasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Setelah kita baca bahwasanya asar-asar dan hadis-hadis dan juga dalil-dalil yang menunjukkan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, ya, yang semua ini, ya, mengharuskan kita untuk mentauhidkan Allah, untuk hanya beribadah kepada Allah, untuk hanya menunjukkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kita selewengkan atau tidak kita tunjukkan sedikit pun dari ibadah kita ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Khonibidin rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang telah kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Selanjutnya kita kembalikan kepada pembawa acara. Sallallahu ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Ustaz atas pembahasan dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pada kita. Dan ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sepertinya kita tidak bisa menerima pertanyaan-pertanyaan antum karena keterbatasan waktu juga. Karena berapa menit waktu lagi, ya? Karena berapa menit lagi kita akan memasuki waktu salat maghrib. Dan mungkin kita cukupkan. Mungkin ada tambahan Ustaz sebagai akhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah, Ustaz. Baik, kita mungkin sedikit tambahkan bahwasanya yang pertama, ya, kita di sini kita sebut tadi ada namanya makhluk yang namanya kursi, ya. Ini disebutkan juga di dalam ayat kursi, ada arsy, ya. Bahwasanya kursi Allah, ya, makhluk Allah yang bernama kursi ini meliputi langit dan bumi besarnya, ya, mencakup langit dan bumi. Dan arsy lebih besar dari itu. Jadi kursi lebih besar dari langit dan bumi. Kemudian arsy lebih besar dari kursi, ya. Ini adalah makhluk Allah yang sangat agung. Arsy adalah makhluk Allah yang paling agung, ya. Semuanya ini menunjukkan tentang besarnya Allah, agungnya Allah, yang mewajibkan kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan, ya, ikhwan fiddin, para pendengar yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kembali kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit Al-Sih hafizallahu taala dalam pembahasan kitab tauhid. Telah kita dengarkan bersama ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita terhubung bersama Ustaz langsung dari kediaman Ustaz dari kota Madinah, Saudi Arabia. Kita akan kembali esok atau di pertemuan selanjutnya dengan dengan pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan kepada kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.